Setelah menonton video ini, jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol subscribe dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Pada kesempatan kali ini di video biologi edukasi akan membahas sedikit mengenai mikroskop elektron, di mana mikroskop elektron itu nanti adalah sebuah mikroskop yang digunakan untuk melihat benda ataupun sel dan lain sebagainya yang memiliki ukuran sangat kecil. Nah, dengan mikroskop elektron, maka dapat dilihat ukuran yang sangat kecil ini kadang ada yang tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Jadi mikroskop cahaya itu kadang dia tidak bisa untuk melihat ukuran yang lebih kecil dibanding mikroskop elektron. Nah, pada mikroskop elektron nanti di sini ada dua buah gambar. Yang pertama adalah gambar dalam bentuk 3D. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk irisan seperti ini. Nah, di sini ada dua istilah, yaitu SEM dan TEM. Jadi akan kita bahas sedikit mengenai istilah SEM sama TEM. SEM sama TEM itu berhubungan sama jenis dari mikroskop elektron. Kalau untuk SEM, kepanjangannya adalah scanning. Jadi dia menggunakan istilah scanning elektron. Kita pakai bahasa mikroskopi. Atau kadang juga bukan menyebut mikroskopi, tetapi menggunakan istilah mikrograf. Ini sama aja. Sedangkan nanti untuk TEM, kepanjangannya adalah transmission elektron mikroskopi. Nah, transmission, jadi yang membedakan itu ada pada kata scanning ini sama transmission. Kemudian mari kita lihat pada kedua gambar ini. Jadi nanti kita tidak membahas cara kerja dari SEM maupun TEM, tapi kita akan membedakan dari segi hasil yang dihasilkan dari kedua jenis mikroskop elektron ini, baik SEM maupun TEM. Nah, pada gambar pertama ini, yaitu gambar ini, itu adalah dua-duanya. Dari dua-dua gambar ini, itu adalah trakea pada hewan ataupun manusia, semuanya sama. Di mana trakea ini, ketika di bagian trakea ini nanti akan ada yang namanya silia. Ini ya, silia. Jadi silia itu adalah, kalau di dalam biologi, nama lainnya adalah rambut getar. Seperti itu. Nah, ketika menggunakan SEM, menggunakan mikroskop elektron SEM, adalah gambar yang pertama ini, maka nanti gambar yang dihasilkan adalah 3D, di mana 3D ini nanti dia lokasi yang akan terlihat adalah pada bagian permukaannya saja. Itu kalau SEM. Jadi dia sangat bagus digunakan untuk mengetahui permukaan luar dari suatu benda yang akan dilihat di bagian mikroskop elektron. Maka dari itu di sini pada silianya itu terlihat bentuk yang dinamakan bentuk 3D ini. Jadi dia 3D seperti ini. Ini adalah bagian silianya. Nah, kemudian jika menggunakan TEM, maka pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat sayatan sekecil mungkin. Membuat sayatan sekecil mungkin atau sayatan setipis mungkin dulu.
Nah, sayatan ini nanti biasanya kalau di dalam biologi ada dua tipe, yaitu sayatan yang pertama melintang. Kalau di dalam buat preparat pasti seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sayatan berupa membujur. Pasti udah paham ini bedanya melintang sama membujur. Kalau melintang misalnya ini adalah ada sebuah rambut misalnya seperti ini, maka ketika dia melintang maka dia akan dipotong seperti ini. Nah, ini melintang. Kemudian kalau yang membujur berarti pemotongannya, misalnya ini rambut, maka pemotongannya adalah seperti ini. Nah, setelah dilakukan sayatan setipis mungkin ini, kemudian pada TEM itu nanti baru diamati di bawah mikroskop elektron. Kalau pada gambar ini nanti akan ketemu cross section of cilium. Berarti ini adalah untuk yang cross section itu adalah sayatan yang melintang. Kemudian longitudinal section berarti ini adalah sayatan yang membujur. Nah, dari dua gambar ini terlihat bahwa yang cross section pada silia, karena silia itu memiliki bentuk seperti rambut, maka gambar ini akan memiliki gambar yang seperti ini. Jadi dia terlihat tipis melintang seperti ini sayatannya seperti ini. Sedangkan pada yang longitudinal section, maka akan terlihat bentuk yang membujur seperti ini. Nah, itu yang membedakan antara SEM dan TEM. Jadi kalau SEM itu hanya digunakan untuk melihat permukaan luar dalam bentuk 3D, scanning elektron mikroskopi. Kemudian kalau untuk yang TEM ini nanti digunakan untuk melihat bagian dalamnya. Jadi dia digunakan untuk TEM ini untuk melihat bagian dalam. Nah, itu yang membedakan antara TEM dan SEM pada mikroskop elektron. Pada video ini tidak saya jabarkan bagaimana cara kerja SEM maupun TEM. Nanti akan dijelaskan lain waktu. Di sini hanya untuk membedakan perbedaan jika suatu benda dilihat menggunakan mikroskop elektron jenis SEM, scanning elektron mikroskopi, ataupun transmission elektron mikroskopi. Jadi ini yang membedakan antara SEM dan TEM. Demikian penjelasan mengenai perbedaan antara mikroskop elektron jenis SEM dan mikroskop elektron jenis TEM. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.